Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat rebahan semuanya. Nah, em, menulis berita itu nggak semudah seperti yang diperkirakan. Oke, poin penting itu menulis berita tidak semudah seperti yang dibayangkan. Kasus yang pernah kita dengarkan mengenai pemberitaan berita itu eh penulisannya itu kaitan pemberitaan tim Mawar. Pengaduan Komandan Tim Mawar Khairawan kepada Dewan Pers, sehingga kemudian Dewan Pers memanggil tim redaksi dan pelapor untuk melakukan mediasi, yang di situ Tempo saat itu yang dilaporkan oleh tim Mawar, komandannya Khairawan itu menyiapkan transkrip percakapan dan juga rekaman. Namun hasil mediasi itu mentok, kemudian Dewan Pers menganalisa apakah itu sebagai produk jurnalistik atau bukan. Ada hal-hal yang melanggar atau tidak, sehingga kemudian ditemukan bahwa ada pelanggaran etika jurnalistik pada penyebutan tim Mawar karena tidak disertai data yang memadai. Oleh karenanya kemudian rekomendasi Dewan Pers keluar, harus ada permintaan maaf, ada hak jawab dari pengadu agar tidak terkena denda 500 juta rupiah. Ini yang menjadi poin penting. Bagaimana menulis sebuah berita harus disertai data yang kuat. Itu. Nah, kemudian inilah yang harus menjadi poin buat teman-teman, harus hati-hati dalam menulis sebuah berita. Maka kemudian ada beberapa poin yang akan saya sampaikan terkait kode etik pers. Yang pertama, jangan menyampaikan informasi yang tidak jelas. Contoh, akan terjadi gempa. Kapan, di mana, waktunya tidak jelas. Atau share lewat WA, wah akan kalau kamu gini kamu akan jadi seperti ini, akan terjadi gempa, akan terjadi tsunami. Nah, itu informasi yang tidak jelas. Maka kemudian jangan sampai itu dilakukan. Kemudian yang kedua, contohnya siswa bernama Mail dan Dede digerebek pesta narkoba. Nah, penyebutan identitas Mail dan Dede, apalagi kemudian pelaku di bawah umur, itu harus dirahasiakan. Termasuk korban seksual dewasa. Nah, kemudian yang ketiga, identitas wartawan, kecuali investigasi. Bahasanya juga harus diperhatikan. Yang keempat, pertanyaan yang didesain agar narasumber merasa nyaman dalam memberikan jawaban. Jadi jangan kayak nginterogasi saat bertanya kepada narasumber. Contoh, mungkin data ini perlu diklarifikasi Pak. Nah, jadi tidak membentak-bentak atau sambil melotot macam-macam ya. Jadi jangan seperti menginterogasi. Kemudian jurnalis harus bersifat netral, mendengarkan semua pihak yang terlibat. Contoh perebutan kasus tanah, ya kan? Perkebunan, jangan hanya mendengarkan salah satu pihak, nanti disangka wartawan itu berat sebelah. Jadi semua harus didengarkan, semua harus disampaikan. Kemudian berikutnya, tidak mempertontonkan hal-hal yang tidak baik seperti kata kasar, kemudian merokok, alkohol, tidak memakai helm. Nah, itu hal-hal dasar yang kadang-kadang dilupakan. Kemudian jurnalis harus mengedepankan informasi, edukasi, kontrol sosial, dan hiburan.
tidak melakukan pemerasan juga bukan vonis penghakiman. Seperti contoh-contoh kasus-kasus perjudian, ada wartawan datang digerebek, nanti kamu kalau nggak ngasih uang maka kamu akan saya publis. Nah ini ancaman, ada pemerasan, itu nggak boleh, tidak diperbolehkan. Oke. Tidak ada sebab tanpa akibat. Maka kita juga mengulas kejadian beberapa tahun kemarin. Jadi kejadian tahun kemarin lah, tepatnya tahun kemarin. Bagaimana kemudian independensi media. Jadi memberitakan sebuah berita itu harus sesuai dengan fakta. Independensi media harus memberitakan sesuai dengan fakta. Maka pertanyaan yang muncul adalah, masih layakkah berita TV hari ini untuk dikonsumsi setiap hari? Pertanyaan yang pertama, masih layakkah berita di televisi itu dikonsumsi setiap hari? Karena begini, karena framing itu teknik membingkai dengan membelokkan fakta secara halus dalam meniadakan fakta yang sebenarnya. Contoh, demonstran, di salah satu stasiun televisi, demonstran di Bundaran HI atau di Patung Kuda sekitar 50.000. Fakta, karena yang dia lihat hanya di Patung Kuda, bukan keseluruhan, padahal kalau dihitung keseluruhan itu jutaan. Tapi kalau fakta yang dikemas rapi, yang dihitung cuma di Patung Kuda, maka cuma 50.000, padahal jutaan. Itu framing. Bagaimana membelokkan fakta secara halus, meniadakan fakta yang sebenarnya. Nah, pertama, cover both side, tidak seimbang. Oke, kita melanjut tentang framing tadi. Bagaimana yang pertama, cover both side-nya. Jadi tidak seimbang kadang bicara ruang dan juga substansinya yang sudah disampaikan. Contoh, presenter saat mewawancari narasumber A, dia ambil kata-kata yang kesimpulan yang istimewa, yang substantif. Tapi pada saat narasumber B, dia mengambil bahan yang konyol dan jadi olok-olok. Tuh, stasiun TV mana? Nah, kemudian yang kedua, sesuai fakta tapi dibungkus dengan tertentu. Contoh, sesuai fakta dibungkus tertentu. Contoh ini kemenangan presiden, kemenangan suara presiden di tempat tahanan koruptor atau prostitusi. Tuh, maka yang muncul apa? Sampah sisa demo. Tuh, yang muncul apa? Nah, framing. Kemudian penggunaan kata sifat negatif atau positif seperti tegas, lembek, presiden ini jujur, presiden ini culas, menteri ini culas, menteri ini jujur. Nah, penyesuaian data dan prestasi. Nah, itu. Yang keempat, background dan gambar. Ini juga sangat mempengaruhi opini audiens. Ilustrasi musik damai saat kerja. Kemudian yang lain, joget di mobil mewah. Jadi yang satu framingnya dibuat joget di mobil mewah, yang satu ilustrasi musik damai saat bekerja. Itu sudah giring opini tersendiri. Makanya kemudian framing itu difungsikan sebagai seleksi informasi dan juga membentuk persepsi penonton. Dan pertanyaan tetap satu hal, apakah berita hari ini yang teman-teman tonton di TV itu masih layak, di TV elektronik ya, itu masih layak untuk didengarkan? Atau kemudian teman-teman punya pandangan lain? Nah, layak tidak itu kan masih
ada pandangan lain, layak karena ini, tidak karena ini, ada unsur edukasi seperti ini, ada perbandingan seperti ini. Nah, silakan diterjemahkan konsep masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.